Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi bersama saya di channel Cinta Sholawat. Oke, di video kali ini saya akan menyampaikan tentang bedanya sholawatin aja dan sholawat secara istimewa. Dan untuk sebelum saya menyampaikan menyampaikan salah satu keterangan tersebut, saya doakan dulu mudah-mudahan yang sedang bekerja, yang sedang usaha, yang sedang berdagang, mudah-mudahan dipermudah setiap urusannya, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang berlimpah ruah, dan dipermudah setiap urusannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, kembali ke materi tadi, yaitu tentang bedanya sholawatin aja dan sholawatin secara istimewa. Artinya begini, kalau kita sholawatin aja, jadi impian seperti di video yang sebelumnya, impian ataupun harapan kita langsung sholawatin aja. Kalau ini bedanya ada tiga: satu doa, dua sholawatin, tiga lepaskan. Jadi tiga faktor ini yang harus kita bahas: satu doa, dua sholawatin, tiga lepaskan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Oke, untuk pembahasan tersebut kita kembali ke pembahasan yang tiga tadi, yaitu tentang doa, tentang sholawat dan lepaskan. Jadi kita sebelum bersolawat bisa kita doa dulu, memohon dulu munajat kepada Allah, dan setelah itu kita sholawat. Sholawat apa saja yang harus kita sholawat? Mau sholawat Jibril, mau sholawat Sajaratun Nukut, mau sholawat apa saja yang membuat kita tenang pikiran kita. Dan setelah itu lepaskan. Arti lepaskan itu, bila mana kita selalu teringat-ingat di dalam pikiran kita tentang masalah yang namanya keinginan, misalkan kita pengen punya usaha nih, gimana ya usaha gimana. Nah, coba kita belajar lepaskan itu dengan cara kita bersolawat dan berdoa. Tetap berdoa, kita memohon kepada Allah untuk punya perusahaan, tapi di sehariannya kita itu lepaskan. Jangan pikirkan. Tapi kalau semakin dipikirkan, dia semakin menjauh, karena itu urusannya kita memikirkan dunia. Coba kalau kita lepaskan, kita cukup doa, di doanya itu kita sebutkan, tapi setelah sehariannya itu kita lepaskan. Jadi yang di dalam pikiran kita itu adalah sholawat. Sholawat dan sholawat aja dalam pikiran kita, insya Allah itu semua akan terwujud. Bedanya dengan tadi kita sholawatin aja. Kalau sholawatin aja itu keinginan, impian, dan harapan, kita cukup sholawatin aja, mudah-mudahan terwujud. Nah, kalau sekarang kalau ingin cepat terkabul juga, yaitu tadi kuncinya sholawatin secara istimewa. Dan sholawatnya itu setelah kita sholat, seperti di hari di pardu sholat, misalkan sholat asar, kita sholawatin itu di situ, tapi nggak harus terganggu sama yang lain. Jadi kita duduk, habis sholat udah duduk aja, jangan kemana-mana, kita duduk, sholawatin kita 100.000 kali, kalau nggak 2.000 kali, kalau nggak 4.444 kali. Sholawat apa? Sholawat yang paling pendek aja, yaitu sholawat Jibril Sallallahu Alaihi Muhammad. Nah, setelah kita bersolawat, silahkan mau berdoa, atau kita berdoa dulu baru berselawat, silahkan. Setelah itu hembuskan nafas kita, tarik, keluarkan selama 3 kali, dan beristighfar kepada Allah. Yakinkan hati kita, niatkan diri kita untuk melepaskan apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang di dalam hati kita untuk urusan dunia ini. Nah, insya Allah itu akan datang kepada kehidupan kita, akan hadir yang namanya keinginan. Misalkan kita ingin punya usaha, ingin punya gaji besar, ingin punya uang dari mana aja datang, gitu, dari arah mana aja datang, itu akan hadir. Tapi kunciannya itu intinya yakin. Dan yang kedua, bila mana yang dikasih selama 3 hari, 7 hari, 41 hari kita itu malah yang dikasih semakin jatuh, semakin di bawah, atau banyak kekurangan, itu dalam kata arti kita sudah dekat dengan yang namanya diangkat derajat oleh Allah. Yakin aja udah. Kalau kita udah yakin, pasti Allah angkat derajatnya. Jadi itu intinya. Jadi jangan sampai kita masa sih dengan sholawat begini-begini aja. Sama, saya juga masih belajar nih.
Saya masih belajar, tapi saya kan alhamdulillah dapat ilmunya itu dari rekan-rekan saya seperjuangan di channel-channel juga. Terima kasih juga kepada DN Sutari dan kepada Om Budi ya, channel Om Budi, dan saya sangat berterima kasih juga kepada channelnya Al Habib Novel Alaidrus. Alhamdulillah, terima kasih sudah memberikan inspirasinya, memberikan motivasinya dan pengalamannya buat saya lebih baik lagi ke depan. Dan untuk kita semuanya, mudah-mudahan di video kali ini mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa juga, manfaatnya yang sangat luar biasa juga. Intinya satu, belajar yakin, belajar istiqomah, belajar mendawamkan dengan secara ikhlas. Insya Allah yakin itu semua akan terwujud. Nah, kembali lagi kepada pembahasan tersebut, 3 faktor ini yang harus kita lakukan. Kalau disolawatin aja, itu dimana aja kita bersolawat, silahkan. Tapi kalau yang ini, solawat secara istimewa itu kita duduk berhenti. Ketika kita sedang solawat, duduk berhenti di atas sejadah dan kita bersolawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Dan disitulah ada yang disebut dengan hati kita rasanya gitu, hanya ada Allah, Rasulullah, dan bersama kita gitu. Tidak ada satu sama lain lagi yang ada di samping kita. Yang kita harus lakukan bersolawat tersebut itu yang disebut istimewa itu. Mudah-mudahan sholat istimewa itu yang disebutnya riyadoh, duduk tenang setelah salat, duduk tenang setelah salat, mau 1000 kali, mau 4440 kali, 44 kali, silahkan. Yang penting duduk tenang dan yakinkan aja udah, selesaikan aja udah urusannya kepada Allah, dan sandarkan hati kita, diri kita, pikiran kita semuanya kepada Allah. Karena masalah ini tanpa harus kita berusaha dan berjuang memohon, munajat, meminta kepada Allah, ya hasilnya seperti ini, nggak ada perubahannya gitu. Yang pasti untuk urusan akhirat Allah kasih pahalanya, tapi kalau urusan dunia ini kita masih mengejar gitu, karena kejaran ini kita masih tertutup oleh perisai. Arti perisai itu adalah dosa-dosa kita. Karena kita kalau melihat kepada diri kita, hati kita, jiwa kita bercermin, kemungkinan besar kita baru menyadari, oh ternyata dulu saya begini, dulu saya begini, dulu saya begini, permasalahan saya begini, dosa-dosa saya begini. Nah itu kalau kita bercermin, pasti semua akan tersadari gitu. Dan disitulah kalau sudah sadar, Allah semakin cepat untuk menghapus dosa-dosa kita, dan Allah cepat juga memberikan rezeki-rezeki kepada kita. Itu karena mendawamkan sholawat, memperbanyak sholawat itu salah satu bentuk yang disebut diberikan rezeki yang banyak lah, dan dihapus dosanya lah oleh Allah. Gak bisa kita berpikir yang aneh-aneh lah, intinya mah ayolah bersalawat gitu kan. Dan semua itu ya tergantung hati kita, yakin apa tidaknya. Tapi saya percaya sama teman-teman semuanya yang di sana, yang sudah berpengalaman, yang sudah tahu tentang sholawat, yang sudah menjalankan, mendawamkan sholawat, beristiqomah tentang sholawat, mungkin udah mendapatkan keajaiban yang banyak. Kita berbagi ilmu, berbagi inspirasi, berbagi motivasi kepada semuanya, termasuk kepada saya, dan saya pun juga di sini alhamdulillah merasakan yang namanya keajaibannya, merasakan yang namanya keistimewaannya dalam sholawat itu. Apa artinya? Yaitu tadi saya bisa membuat yang namanya sebuah channel yang tadinya saya nggak bisa, yang tadinya saya nggak tahu, yang tadinya saya cuma hanya sekedar melihat dan menonton aja. Ya alhamdulillah Allah kasih jalannya. Ya mudah-mudahan Allah kasih perubahan dalam channel tersebut menjadi channel yang bisa bermanfaat, yang bisa bermanfaat buat semuanya, buat teman-teman semuanya, untuk berinspirasi. Dan yang paling utama selain dunia, kita bisa mengejar dan bekal untuk di akhirat nanti. Itu yang paling saya diberikan yang namanya inspirasi ataupun pengalaman tentang cinta sholawat ini. Mungkin kalau kita berbicara tentang dawam, berbicara tentang istiqomah, semua pasti bisa. Tapi kalau untuk keyakinan dan keraguan, ini yang sangat beda-beda tipis. Karena seorang itu kalau ragu sama yakin itu udah beda tipis. Terkadang di pertengahan waktunya sudah Allah mau turunkan, mau ijabah,
mau dikabul hajat-hajatnya, kita malah bertanya, kita malah seakan-akan nggak percaya sama sholawat. Begini-begini aja, cuma hanya begini aja. Ternyata disitulah kuncinya kita itu. Kalau nggak yakin ya begitu, tapi kalau kita udah yakin, ya apapun yang menurut kita itu mustahil jadi benar-benar terwujud gitu kan. Karena Allah itu yang maha membulak-balikan hati makhluk. Allah yang maha membulak-balikan segala urusan yang ada di muka bumi ini, dan Allah yang menciptakannya. Nggak perlu kita bingung, dan jangan sampai bertanya lagi, kok harus saya punya masalah begini, kok harus dengan sholawat, kok harus dengan ini, dengan itu, ya harus dengan apa lagi. Kita kan bingung untuk berbicara tentang masalah seperti, kecuali kita bersandar diri kita kepada Allah. Kalau kita udah bersandar diri kita kepada Allah, nggak ada keraguan dalam hati kita, dan kita bersolawat kepada Kangjeng Nabi besar Muhammad SAW, tidak ada yang tidak mungkin, semuanya akan terwujud. Yang penting yakin dalam hati kita, percaya, semuanya tidak akan sia-sia lah gitu intinya. Nah, kembali ke permasalahan pertama, doa, sholawat, dan lepaskan. Arti lepaskan tuh seperti yang saya udah katakan tadi. Ketika kita sudah mempunyai sesuatu, kita udah sholawatin, tapi kita masih diingat-ingat mulu, tapi belum dikabul-kabul sama Allah. Kenapa? Karena yang di dalam pikiran kita hanyalah masalah tadi, keinginan tadi. Sekiranya kita lepaskan masalah dan keinginan tersebut, lepaskan, jangan diingat, cuma didoakan atau cuma memohon, cuma meminta kepada Allah. Selebihnya kita tidak mengingat-ingat lagi, maka itu akan menghampiri kita, maka akan datang hadir kepada kehidupan kita gitu. Dari mana aja arahnya? Tapi kebanyakan yang dilakukan itu setelah kita bersolawat diingat lagi, kapan nih saya dapat ini perusahaan gede, kapan nih saya dapat duit banyak. Jadi itulah hal yang disebut dengan kurangnya solawat yang istimewa kepada Allah dengan cara melepaskan. Kalau kita udah melepaskan salah satu bentuk angan-angan kita, ataupun kadang kan mulut ini pikiran ini tergantung mulut, tergantung bicara. Kalau pembicaraan kita itu masih hal yang sama, hal yang mencakup kepada kekayaan, maka pikiran kita itu akan berpikir tentang hal yang sama gitu. Jadi nggak mau melepaskan pikiran kita bila mana bicara kita masih memikirkan yang namanya kekayaan, akan menjauh terus. Tapi kalau kita lepaskan tuh semua yang ada di pikiran kita, sholawat, insya Allah akan menghampiri. Karena kenapa? Allah Maha tahu apa kebutuhan kita, apa keinginan kita, apa yang dimaksud dengan kehidupan kita lah, serba kekurangan. Itu pasti Allah Maha tahu. Yang penting udah ikhlaskan, lepaskan, sholawatin, udah gitu kan. Inti dari 3 tadi, doakan, sholawatin, dan lepaskan itu. Kalau kita udah bisa melepaskan itu semua, insya Allah. Karena ini semua juga kan saya mendapatkan pengalaman dari mereka, teman-teman saya juga harus seperti dia saya jalankan. Alhamdulillah. Intinya apa yang membuat saya itu awalnya itu ketakutan masalah masalah finansial, masalah uang. Tapi dengan adanya saya melepaskan itu semua, melepaskan yang namanya ketakutan, datang dengan secara kita nggak tahu dari mana lah arah rezeki itu hadirnya gitu. Tiba-tiba ada dari A, dari B, dari C gitu kan. Nah itu kalau kita udah bisa melepaskan. Coba kalau misalkan kita ingin punya mobil misalkan, contoh, orang berangan-angan, orang bermimpi, boleh silahkan. Tapi kalau misalkan kita pakai secara istimewa, bersolawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW dengan secara istimewa lah, lepaskan semua itu, hadir kepada kita, hadir. Yang penting yakin aja udah, yakin cara melepaskannya, jangan diingat-ingat lagi, solawat aja udah, gitu. Insya Allah harapan kita pasti terwujud gitu kan. Tuh, jadi salah satu bentuknya kalau kita nggak mau melepaskan, ya memang selalu terpikirkan yang ada di pikiran kita bukan Rasulullah, di dalam pikiran kita bukan Allah,
bukan cinta Rasul, bukan patuh kepada Allah, tapi masih urusan-urusan yang tadi dunia. Boleh kita minta kepada Allah, yang saya bicarakan tadi itu doa, selawatin aja dilepaskan. Doa itu kita minta kepada Allah, mau apa? Kan ada waktunya nih meminta, memohon. Mau apa? Kita mau ini, silakan doa, tapi jangan dipikirin, jangan dipikirkan setiap hari. Wah, kapan kabul, gimana gini gitu di dalam pikiran kita, mulut kita udah lain. Akan timbul dari perasaan kita itu, rasanya kok begini aja. Nah itu. Tapi kalau di pikiran kita udah sholawat aja, pikiran kita udah Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW, cintanya Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW, dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin itu semua akan menghampiri kita. Karena kita udah meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, memunajat kepada Allah untuk hadir, untuk datang kepada kehidupan kita tentang kebahagiaan dunianya, dan Allah kasih untuk kebahagiaan akhirat pula. Jadi dunia dapat, akhirat dapat. Itu kunci-kunci kita supaya kita mendapat keberkahan, gitu kan. Itu. Jadi kita jangan sampai punya pikiran yang negatif lah tentang kehidupan ini. Kalau sudah negatif, udah mau kita beramal kayak gimana, mau sholawat, mau apa, kalau masih pikiran kita negatif, masih pikiran kita bukan karena Allah dan Rasulullah, masih hanya sekedar dunia, itu tidak akan tertarik oleh sholawat itu. Pahala dapat untuk bekal di akhirat, tapi untuk dunia itu masih tertahan, karena yang ada di pikiran kita itu bukan Rasulullah, bukan Allah, tapi hanya sekedar impian tadi itu. Nah, itu bedanya di antara sholawatin aja dan sholawat secara istimewa, gitu kan. Kembali lagi 3 hal pokok tadi, jangan lupa berdoa, jangan lupa sholawat dengan secara istimewa. Seperti apa? Seperti riyadoh atau duduk diam ketika habis sholat fardu. Duduk diam, setelah diam kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Setelah itu kita hembuskan nafas kita dan turunkan selama 3 kali, dan kita niatkan dalam hati kita tidak mau memikirkan hal yang bersifat negatif atau yang memikirkan tentang keinginan kita sudah meminta ini sama Allah, gitu kan. Udah lepaskan aja, jalani aja kita yang namanya ikhtiar, jalani aja kita yang namanya bekerja. Kita dapat uang seberapa kita terima aja, udah, nanti dari arah mana aja kita dikasih. Intinya mah sama apa yang dirasakan oleh teman-teman sama yang dirasakan oleh saya pribadi, sama-sama kita merasakan yang namanya kehidupan finansial tentang uang ini. Jadi itulah kalau kita masih berpikir tentang finansial, karena finansial ini adalah topik yang pertama yang dibicarakan, yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari kehidupan kita, gitu kan. Itulah, jadi kalau misalkan kita nggak bersandarkan diri kita kepada Allah dan cintai Rasulnya, maka kita nggak akan berubah. Kalau kita ingin berubah, itu tadi, yakinkan, bersandar hati kita kepada Allah dan cintailah Rasulullah. Insya Allah semua akan terwujud, semua akan terjadi kebahagiaan dunia dan akhirat. Seperti itu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf dari kata-kata saya, ucapan saya yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya. Mudah-mudahan saya mohon maaf, dan mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa mendawamkan atau beristiqomah tentang sholawat apa saja yang bisa dan mampu untuk melakukannya secara ikhlas, secara yakin, secara percaya. Dan hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kesalahan milik saya, kesempurnaan milik Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.